Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Mega Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Mega Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Mega Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Mega Tour dan Wizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Mega Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Mega Tour dimanapun berada, alhamdulillah bertemu kembali dalam program Ngaji Hikmah dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tentu ngaji hikmah adalah dalam rangka kita mendapatkan banyak hikmah. Hikmah itu adalah kekayaan yang tidak ternilai. Hikmah itu anugerah Allah yang tertinggi. Disebut di dalam Al-Quran khairon katsiro, kebaikan yang sangat banyak. Mudah-mudahan semua sahabat Mega Tour yang mengikuti majlis Al-Hikam adalah sahabat-sahabat
hambanya Allah yang senantiasa mendapatkan banyak anugerah di dunia, juga disiapkan kemuliaan-kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah memasuki hikmah yang ke-22, yaitu bahwa ma min nafasin, tidak ada hembusan nafas yang selalu kita keluarkan setiap saat, melainkan walahu qadarun yumdik, kecuali di situ ada takdir Allah yang membersamai kita. Subhanallah. Beliau mengingatkan kita bahwa sesungguhnya dalam setiap hembusan nafas, dalam hembusan nafas ada kalanya kita sedang diam, mungkin kita sedang tidur, mungkin kita sedang beraktivitas, mungkin kita sedang melakukan berbagai kegiatan. Tidak boleh dilupakan bahwa ketika nafas keluar, ketika mata melihat, ketika telinga mendengar, ketika tangan dan kaki bergerak, ketika semua anggota tubuh kita jadikan sebagai bagian dari kehidupan kita, disitulah ada takdir Allah yang membersamai, yang mengikuti. Karenanya seorang ahlullah, dalam bahasa beliau, ahlullah itu adalah kekasih-kekasihnya Allah. Kalau sudah bagus menjadi ahlullah, nanti paling tinggi adalah auliaullah, menjadi wali-walinya Allah. Yang paling dikasihi, yang paling dicintai, yang paling disayangi. Dalam hikmah yang ke-22 diingatkan bahwa bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memberikan hikmah ketika kita tidak mendapat apa-apa dari Allah. Atau Allah anugerahkan nikmat, hikmah ketika kita mendapatkan nikmat. Atau justru Allah anugerahkan hikmah ketika kita tidak punya apa-apa. Mungkin ketika kita sedang banyak ujian, disitulah hikmahnya. Dan tidak ada yang tahu. Karenanya setiap hembusan nafas, disitulah hikmah yang membersamai kita. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, hal lain yang penting dari hikmah yang ke-22 ini adalah bahwa sesungguhnya dalam setiap yang dijalankan oleh kita manusia, maka tidak akan bisa lepas dari takdir Allah yang ada di Lauh Mahfuz. Sekarang kita ngaji hikmah, sebenarnya sedang dibersamai dengan takdir Allah, yaitu takdirnya kita ngaji hikmah bersama Mekatur. Saat kita nanti sahabat Mekatur ikut umroh bersama Mekatur, itu sesungguhnya takdir Allah sedang membersamai kita dalam perjalanan ibadah umroh kita. Saat nanti kita mungkin menghadapi berbagai kesulitan sekalipun, disitulah takdir Allah sedang membersamai kita. Kenapa ini penting? Menurut beliau karena bisa jadi seseorang memahami hikmah itu hanya pada kesulitan. Atau yang lain memahami hikmah itu pada kesenangan saja. Beliau ingatkan pada kesulitan ada hikmahnya. Pada kesenangan ada hikmahnya. Pada ibadah yang kita jalankan ada hikmahnya. Pada tidak menjalankan ibadah juga ada hikmahnya. Memang inilah bahasanya para ulama sufi. Memang tinggi sekali bahasanya. Namun itulah untuk mengingatkan kita semuanya bahwa hikmah itu selalu kita yakini ada dalam setiap hembusan nafas kita. Ada pada setiap penglihatan mata kita. Ada pada setiap pendengaran telinga kita. Bahkan ada pada tangan, kaki, anggota tubuh kita semuanya. Karena tidak mungkin Allah mencipta anggota tubuh kita kecuali di dalamnya sudah disiapkan hikmah-hikmah. Nah, hikmah inilah yang kemudian difahami sebagai takdirnya Allah. Qadarin yumdika. Sudah berlalu ketetapan Allah, namun kita sebagai hamba-hamba Allah meyakini bahwa semua ketetapan Allah ada hikmah di dalamnya. Apakah itu ketika kita mendapatkan banyak nikmat, atau sebaliknya Allah sedang mengambil nikmat-nikmat yang memang milik Allah. Saat kita makan, yakin ada hikmahnya dan takdir Allah membersamai kita makan. Namun saat kita puasa tidak makan, di situ pula sebenarnya takdir Allah membersamai. Maka bagi ahli Allah, bagi keluarga Allah, bagi wali kekasih-kekasih Allah,
Maka itulah yang mereka sangat yakini sehingga keadaan mereka selalu tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kalau orang mampu mengingat Allah dan mengingatnya menambah ketenangannya, menambah kekhusyuannya, menambah kelapangan hatinya, itu tandanya sedang diberi hikmah oleh Allah. Pagi hari kita kemudian menjalankan tugas kita. Kalau kita tenang dalam menjalankannya, senang dalam menjalankannya, berarti sedang dapat hikmah. Tapi kalau tidak tenang, apalagi bimbang, ragu, apalagi sampai kemudian kita melupakan Allah, berarti kita tidak mendapat hikmah dari Allah. Itulah inti dari pembahasan hikmah yang ke-22. Setiap hembusan nafas kita ada takdir Allah yang membersamai. Yakinlah dengan hikmah tersebut, maka kita selalu dekat dengan Allah, selalu tenang dalam menjalankan apapun, dan kita yakin disitulah nilai yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan, tetapi saya ingatkan semua sahabat Mekatur, Bapak Ibu dan generasi milenial semuanya, ikuti terus program Mekatur dan juga selalu mengikuti semua media sosial yang ada dengan cara kita like, komen, share atau subscribe semua media sosial Mekatur untuk keberkahan dan kebaikan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hikmah yang ke-23 setelah yang satu ini, tetap bersama ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mekatur Rizahro yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan keliling kota Madinah dengan istilah City Tour Madinah Al-Munawwarah. Apa yang akan kita saksikan sepanjang area kota Madinah ini? Tentu Madinah adalah kota yang memiliki histori yang panjang. Dulu namanya Yathrib. Kemudian Nabi mengganti dengan Madinah. Kenapa? Karena Yathrib itu artinya adalah penghinaan, celaan, hardikan. Jadi dulu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, saat itu Nabi Yusuf menjadi orang yang dipercaya oleh raja, sehingga saudara-saudaranya yang dulu pernah memperlakukannya buruk, bahkan ingin membunuhnya, khawatir nanti Yusuf ini akan dendam kepada kami. Namun subhanallah, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yawm, tidak ada hinaan, tidak ada celaan, tidak ada cercaan, semua sudah saya maafkan sebelum ini. Itulah alasan dari penamaan Madinah. Ditambah oleh para sahabat dengan Al-Munawwarah. Al-Munawwarah itu artinya yang bercahaya. Jadi sudah artinya kota yang berpengetahuan, yang berperadaban, kota yang dicintai oleh Rasul, dicintai oleh Allah, oleh para sahabat. Ditambah dengan Al-Munawwarah, yaitu yang bersinar. Apa yang dimaksud bersinar? Tentu bukan cahaya lampunya, meskipun itu bagian dari salah satu tanda kemegahan sebuah kota. Tapi intinya dahulu adalah cahaya keimanan, cahaya akhlak, cahaya kebaikan, cahaya ketaatan, cahaya kesolehan. Namun sekarang alhamdulillah dengan era modernisasi Madinah dan Mekah, tidak hanya cahaya itu dilihat dari sisi batiniah, sekarang cahayanya juga bisa kita lihat secara lahiriah.
lampu yang gemerlap, kemudian tata kota yang sudah semakin bagus. Demikian juga ya seluruh bangunan-bangunan yang ada, apalagi yang nanti sekitar Masjid Nabawi, itu bangunan yang sudah skalanya internasional, bangunan yang memenuhi standar internasional lah. Ya, hotelnya juga sudah sangat baik gitu ya, sangat bagus, sangat megah. Nanti sepanjang perjalanan ini memang Madinah dikenal dengan area yang datar. Area yang datar, area yang bagus. Beda dengan Mekah. Kalau Mekah itu adalah lembah. Mekah itu adalah lembah. Lembah yang tandus, sedangkan Madinah Allah jadikan sebagai tanahnya subur. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan semakin cinta kepada Madinah. Setelah kita mengikuti City Tour Madinah ini dengan bis tingkat ini, bahkan di atas tidak ada atapnya, sehingga kita bisa menikmati suhu udara yang lumayan sejuk kalau malam hari. Beda dengan siang hari, lumayan lah, kira-kira sekarang 30 atau 32 derajat Celcius. Sahabat Mekatur dimanapun berada, ikuti terus perjalanan haji kami bersama Mekatur Dali Zahra, dan juga beberapa episode napak tilas sepanjang Madinah dan nanti sepanjang Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mekatur, para pemirsa semua yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan ngaji hikmah bersama Mekatur dari kitabnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu kitab Al-Hikam. Kita sekarang akan membahas hikmah yang ke-23. Apa kata beliau tentang hikmah yang ke-23? La tataraqab paraghal aghyari. Jangan menanti berakhirnya kesibukan duniawi untuk mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin orang mendekat kepada Allah menunggu selesainya tugasnya, selesainya kesibukannya, selesai waktunya. Justru yang diinginkan adalah kita berada dalam kesibukan dunia, tapi pada masa yang sama kita juga bisa mendekat kepada Allah. Banyak yang memahami bahwa mendekat kepada Allah hanya ada di masjid, hanya ada di ruang ibadahnya. Banyak yang memahami pula bahwa kalau ingin mendekat kepada Allah tidak bersama teman, tidak bersama keluarga, khusus bersendiri. Benar, itu salah satunya. Namun kita mendekat kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun, bersama siapapun. Bukankah kita sendirian juga hakikatnya kita mendekat kepada Allah? Bersama-sama pun hakikatnya kita mendekat kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran disebutkan وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Orang-orang laki-laki yang bersama-sama berzikir mengingat Allah, juga perempuan-perempuan yang bersama-sama zikir kepada Allah. Bahkan perintah Allah untuk mendekat, untuk mengingatnya, bukan perintah untuk personal individual. Bukan hanya kamu yang ingat aku, hanya engkau yang ingat aku. Tetapi justru perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Wahai semuanya, mendekatlah kepada Allah, ingatlah Allah. Bahkan di dalam hadis qudsi diingatkan bahwa kalau seseorang mengingat Allah sendirian, Allah akan mengingatnya sendirian. Kemudian orang-orang yang mengingat Allah dalam kumpulan, sebagaimana majlis ngaji hikmah ini, maka Allah mengingat kita dalam kumpulan tersebut, yaitu dalam kumpulan malaikat-malaikat yang mulia. Akan sangat baik kita bersama-sama dalam kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun kita mendekat kepada Allah. Kemudian Ibnu Athaillah mengingatkan dengan surat Al-Anbiya 35. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Justru ujiannya adalah ujian kesempatan dan kesempitan. Ujian kesehatan dan kesakitan. Ujiannya kekayaan dan kefakiran. Ujiannya kesibukan dan keluangan. Sehingga mau mendekat kepada Allah tidak menunggu luang, tidak menunggu waktu selesai kesibukan. Karena selalu manusia dalam kesibukan. Kalau manusia tidak ada kesibukannya, berarti tidak ada amalnya dalam kehidupan dunia. Kita bermajlis, hakikatnya mendekat dengan Allah. Bahkan kita makan, kita minum,
kita berolahraga, kita berwisata, kita bersama keluarga, bersama teman, bersama siapapun. Hakikatnya kata beliau, muraqabatullah. Kita adalah sedang mendekat kepada Allah. Maka mendekat kepada Allah tidak menunggu kita tidak punya kegiatan. Nunggu kita supaya selesai dulu urusan dunia, baru kita mendekat kepada Allah. Beliau ingin menawarkan solusi yang sangat bijaksana, yaitu bahwa mendekat kepada Allah tidak menunggu urusan dunia kita selesai. Tidak menunggu urusan-urusan dan kesibukan kita kelar. Karena kita akan selalu sibuk. Setelah sibuk di kantor, ada kesibukan lagi di rumah. Setelah kesibukan di rumah, ada kesibukan dengan teman, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan lingkungan. Sehingga tidak mungkin manusia tidak sibuk dengan kegiatan duniawinya. Oleh itu beliau katakan, la tatarakab faraghal aghyari. Jangan menunggu atau berharap selesai urusan dunia baru mendekat kepada Allah. Karena khawatir kita selesaikan dunia, ternyata waktu untuk mendekat kepada Allah sudah tinggal sedikit. Kalau sudah tinggal sedikit, berarti waktu kita hanya sedikit untuk Allah. Maka semua kegiatan, semua aktivitas, semua yang kita jalankan sebenarnya adalah peluang yang sangat besar untuk kita tarakab kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Kemudian kita jalankan sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan baginda Rasulullah SAW. Saya sangat yakin Bapak Ibu, sahabat Mekatur semuanya dimanapun berada sekarang ini sedang mendekat dengan Allah. Yang mengikuti majelis ini sedang mendekat dengan Allah. Yang sedang berkegiatan sambil mendengarkan ngaji hikmah ini adalah sedang mendekat kepada Allah. Mungkin ada ibu-ibu yang sedang masak, atau yang sedang jual beli, atau yang sedang berada di area olahraga, area seni. Semuanya adalah taqarrub kepada Allah. Kalau itu dilakukan, kita sudah dapat hikmah yang ke-23 dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Karenanya semuanya tetap bersama ngaji hikmah bersama Mekatur. Dan tentu untuk keberkahan kita bersama, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe semua media sosial yang ada di kami, yaitu Mekatur Lizahra. Mudah-mudahan menambah kekhusyuan kita dalam beribadah, menambah ketenangan kita dalam beramal, menambah pula catatan pahala yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekhilafannya. Kita lanjutkan di episode berikutnya. Tetap bersama ngaji hikmah Mekatur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.